Saudara, pilu mendera pelajar SMK di Samarinda, Kalimantan Timur yang meninggal akibat mengalami peradangan di kaki setelah memakai sepatu yang kekecilan dalam waktu yang cukup lama. Kemiskinan memaksa Mandala Rizky Putra bertahan dalam segala keterbatasan. Ia menahan sakit hingga kesehatannya terganggu. Mandala pun mengembuskan napas terakhirnya setelah berjuang menahan sakit di kaki yang terus membengkak. Bagaimana bisa persoalan sepatu sampai memberi dampak fatal kematian bagi seorang siswa? Ratna Sari terpukul atas kepergian buah hatinya Mandala Rizky Saputra pada Jumat 24 April lalu. Mandala meninggal akibat komplikasi diduga karena memakai sepatu kekecilan yang berdampak pada kesehatannya. Pelajar SMK di Samarinda, Kalimantan Timur itu seharusnya, saudara, menggunakan sepatu ukuran 45, tapi ia terpaksa memakai sepatu ukuran 43. Kemiskinan membuat ibu dan ayah sambung Mandala tak mampu membelikan sepatu baru. Sepatu lusuh ini jadi saksi betapa tegarnya Mandala menahan semua rasa sakit di kaki agar tak membebani sang ibu yang harus menghidupi 4 saudara lainnya dalam keterbatasan ekonomi. Saya tanya lagi, nah kaki kamu sakit yang di mananya? Ini loh mak, di ujung jari-jari ini sama di bawah telapak kalau di bawah jalan, katanya gitu. Karena kan pengaruh dari sepatu yang kekecilan tadi dipaksakan untuk memakai terus. Ukuran sepatunya berapa? 43. Itu yang dipakai? Iya, sebenarnya dia seharusnya mungkin sekitar 45 untuk ukuran kakinya. Saudara, kondisi Mandala semakin memburuk saat ia menjalani program magang sebagai pramuniaga di salah satu pusat perbelanjaan di Samarinda. Pekerjaan tersebut menuntutnya berdiri sepanjang hari tanpa banyak kesempatan untuk beristirahat atau sekedar duduk. Infeksi pada kakinya yang lecet akibat gesekan sepatu menyebar membuat nafsu makan Mandala menurun drastis. Hingga tubuhnya menjadi sangat kurus. Sang ibu sempat membawa Mandala berobat, namun kondisi ekonomi yang mencekik membuat proses pengobatan tak maksimal. Kesehatan sang putra pun kritis hingga akhirnya meninggal dunia. Itu kan yang dia berasa sakit banget pas lagi magang. Sampai selesai magang itu selama 1 bulan lah. Tapi ya itu dia nggak pernah mau ngerepotin siapapun di sekolah. Karena saya bilang sama dia, kesusahan apapun itu nah jangan sampai Mandala lihatkan sama siapapun. Pada malam sebelum Mandala tiada, saudara, ia sempat mengutarakan keinginan yang sangat-sangat sederhana. Dia bilang, "Bu, bisa tidak belikan Mandala sepatu?" Lalu sang ibu menjawab, saudara, "Nanti dulu." Kemudian dengan lebih lirih Mandala balas menjawab, "Mandala lupa kalau Mandala anak yatim." Keinginan terakhir Mandala tak sempat diwujudkan oleh sang ibu. Bahkan saking terbatasnya kondisi ekonomi, saudara, proses pemulasaran hingga pemakaman Mandala dibantu oleh pihak sekolah. Peristiwa ini menjadi perhatian berbagai pihak, termasuk tim respon cepat perlindungan perempuan dan anak wilayah Kaltim yang menilai kasus Mandala mencerminkan masih adanya kerentanan sosial di masyarakat, khususnya terkait akses terhadap kebutuhan dasar dan layanan kesehatan. Ketua TRC PPA Kaltim, Rina Zainun, bilang kasus ini merupakan tamparan keras bagi dunia pendidikan. Rina juga mengkritik kebijakan bantuan pendidikan yang dinilai tidak merata. Kami kutip, saudara, dari kompas.com. Ketua TRC PPA Kaltim Rina Zainun berkomentar,
Untuk apa ada data penghasilan orang tua kalau tidak digunakan? Kematian Mandala mencederai dunia pendidikan. Ada anak meninggal karena tidak mampu membeli sepatu. Di sisi lain, saudara, pemerintah menganggarkan program sepatu sekolah rakyat bernilai fantastis. Cukup ironi, saat ada siswa yang diduga meninggal karena tak bisa beli sepatu, Kementerian Sosial tiba-tiba muncul dengan wacana pengadaan sepatu sekolah rakyat. Tak tanggung-tanggung, saudara, anggaran sepatu sekolah rakyat mencapai Rp700.000 per pasang. Saya ulangi, anggarannya mencapai Rp700.000 per pasang, yang rencananya akan diperuntukkan bagi 39.000 siswa. Sebelumnya sempat viral video saat Menteri Sosial Saifullah Yusuf dan Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menyerahkan sepatu kepada siswa di Malang, Jawa Timur. Rekaman itu kemudian menjadi sorotan karena publik menyangka jenis sepatu yang dibagikan Khofifah dan Gus Ipul adalah sepatu sekolah rakyat yang dianggarkan senilai Rp700.000 per pasang. Usai geger dan tentunya viral di media sosial, brand sepatu lokal Straight Nine buka suara. Mereka menyampaikan bahwa sepatu yang diberikan Gubernur Jatim Khofifah dan Mensos Gus Ipul merupakan sepatu yang mereka produksi. Dalam rilis tertulisnya di Instagram, pemilik sepatu lokal Straight Nine menyebut harga sepatu yang dibagikan Khofifah dan Gus Ipul dibanderol seharga Rp179.900. Namun brand Straight Nine mengaku tak pernah menerima pesanan langsung dalam pengadaan sepatu sekolah rakyat. Namun Gus Ipul segera membantah kalau sepatu yang ia bagikan dengan Khofifah waktu itu bukanlah jenis sepatu sekolah rakyat. Sepatu yang diserahkan Khofifah kepada siswa di Malang, Jawa Timur adalah sepatu khusus pemberian Pemprov Jatim, bukan pengadaan Kemensos. Gus Ipul bilang, siswa sekolah rakyat nantinya mendapatkan 4 pasang sepatu, yakni sepatu harian, sepatu olahraga, sepatu pakaian dinas harian, dan sepatu pakaian dinas lapangan. Harga sepatu PDL siswa anggarannya Rp700.000. Sementara untuk sepatu harian jenjang SMP dan SMA dianggarkan Rp500.000 dan jenjang SD sebesar Rp250.000. Ya, saya juga itu ada di medsos itu foto yang saya memberikan sepatu bersama Ibu Khofifah. Itu sepatu yang diberikan oleh Ibu Khofifah, bukan oleh Kementerian Sosial. Ya beda jauh. Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul menyebut anggaran ini masih perencanaan awal. Nantinya Kemensos akan melelang secara terbuka untuk pengadaan sepatu yang harganya akan jauh lebih murah. Penentuan anggarannya dilakukan dengan proses bertahap yang melibatkan DPR RI untuk pembahasan anggarannya. Dari proses tersebut, saudara, harga sepatu yang dimenangkan dalam tender berada di angka sekitar Rp576.000 dan setelah ditambah pajak menjadi sekitar Rp640.000 per pasang. Anggaran itu kan direncanakan sebelumnya ya, direncanakan dan nanti tentu ada proses pengadaan. Nah, proses pengadaan ini dilelang secara terbuka dan nanti hasilnya pasti lebih murah dari perencanaannya. Jadi kalau sekarang disebut itu 700.000 ya, nanti bisa hasilnya jauh di bawah itu. Pengadaan sepatu sekolah rakyat yang fantastis juga mendapat atensi KPK. Pasalnya, saudara, pengadaan sepatu ini mendapatkan kritik dari masyarakat karena dianggap berpotensi adanya celah korupsi. Wakil Ketua KPK Agus Joko Pramono menyebut KPK bisa turun tangan secara proaktif sebagai strategi pencegahan korupsi dalam pengadaan sepatu siswa sekolah rakyat. Tak hanya sepatu, Agus tegaskan KPK tengah mengkaji seluruh aspek pengadaan barang.
Bisa, tetapi kita sedang mempelajari seluruh proses lah, seluruh proses. Tidak hanya dicakupkan kepada kos kaki atau apa, enggak, tapi seluruh bisnis prosesnya. Saya rasa itu cukup. Di tengah wacana program sepatu sekolah rakyat yang anggarannya fantastis, nyatanya masih ada siswa yang tak sanggup beli sepatu untuk bersekolah dengan nyaman. Kasus Mandala harus jadi pukulan keras bagi pemerintah. Betapa lemahnya peran negara mengurus rakyat miskin. Program dengan tujuan yang baik mesti dibarengi pemetaan yang tepat sasaran agar peruntukannya betul-betul berguna dan berdampak bagi mereka yang membutuhkan.